Di sini di nomor 1 kita coba dulu yang paling sederhana. Gampang banget dong tentunya ya. Jadi kalau untuk yang A, yang pertama ini, kita disuruh menghitung hambatan pengganti di titik AB. Ya. Jadi kalau nanti di sini ada titik C, disuruh menghitung hambatan pengganti titik AC, yang C ke B-nya nggak usah dilihat, gitu ya. Karena dia mau dari A ke B, dan mereka semua tuh seri. Tahu dari mana Kak seri? Apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya mereka semua bergandengan tangan, dan ciri yang penting lagi itu tidak boleh ada cabang lagi di sini. Nah, jadi kalau ada ketemu cabang seperti ini, artinya 3 ohm dan 2 ohm ini tidak boleh dirangkaikan, tidak boleh diserikan ya. Nanti kita mesti mencari jalan yang lain ya. Tapi ini masih sederhana, maka R serinya, R pengganti untuk rangkaian seri ini, itu adalah 3 ditambah 2 ditambah 5, hasilnya adalah 10 ohm. Gampang ya, kalau seri tinggal dijumlahkan. Nah, kalau yang paralel, yang seperti ini, kalau kita lihat, kapan dia boleh diparalel nih? 3 ohm, 6 ohm, dan 9 ohm. Kalau di sini tidak ada pengganggunya. Kalau di sini ada pengganggunya, ya, seperti ini ada hambatan lagi, maka 3 ohm, 6 ohm, dan 9 ohm tidak bisa diparalel. Ya, jadi mesti benar-benar tangan ketemu tangan, ya, tidak boleh ada orang lain di tengah-tengah. Maka untuk menghitung hambatan penggantinya, kita punya 1 per R paralel sama dengan berarti 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 9. Artinya harus disamakan penyebut ya. Nah, disamakan penyebut menjadi 9, maka kita punya 3 menjadi 9 dikali 3, maka satunya jadi 3. Ditambah, oh ini bukan per 9 ya, per 18. Oh ini 6 ditambah 3, ini 9 ya. Nah, yang diubah ini nih 18 gitu ya. Maka kita punya di sini 2. Artinya 1 per R paralel itu adalah 11 per 18. Maka untuk mendapat R paralelnya, karena ini 1 ya, ini 1 nih, gampang banget, tinggal dibalik aja, 18 per 11 ohm. Nah, maksud dari hambatan pengganti ini gimana? Jadi ini ya, itu bisa digambar ulang dengan hambatan baru sebesar 10 ohm. Jadi dari 3 dia hanya pakai 1. Atau ini ya, dia kita bisa gambarkan menjadi 18 per 11 ohm. Jadi dari 3 itu mendapatkan 1 ya. Bisa juga kondisinya kita mau membuat hambatan 10 ohm, tapi kita nggak punya nih ya. Jadi kita beli di toko, ternyata tidak ada hambatan 10 ohm. Adanya hambatan 3 ohm, 2 ohm, dan 5 ohm. Maka dirangkailah secara seri untuk mendapatkan hambatan sebesar 10 ohm. Sekarang kita coba soal yang nomor 2. Di sini rangkaiannya bercampur ya. Ada yang paralel ya, ada yang terlihat seperti seri. Tapi bisa nggak ya? Ya, kita mesti cek nih. Karena dia AB ya, maka kita akan start dari yang terjauh dari titik A dan titik B, ya berarti di tengah-tengah. Nah, kalau kita melihat, maka kita bisa mencoba untuk melihat gitu ya. Apakah si 6 ohm ini bisa seri dengan 6 ohm ini? Tidak bisa. Walaupun dia bergandengan, tapi ada di sini nih, cabang ke bawah. Artinya dia tidak bisa. Bagaimana dengan 6 ohm ini dengan 3 ohm yang di bawah gitu ya? Apakah dia bisa diparalel? Kalau kita lihat, mereka bergandengan 2 tangan dan tidak ada pengganggunya. Maka ini bisa kita kerjakan terlebih dahulu ya. Ini R paralel 1. Maka kita bisa kerjakan menjadi seperti berikut. R paralel 1 sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 3. Maka 1 per 6 ditambah 2 per 3. 2 per 6 ya. Maka kita punya ini besarnya 3 per 6.
atau R paralelnya itu adalah 2 ohm. Nah, supaya tidak bingung, biasanya kakak menganjurkan untuk menggambar ulang. Jadi yang ini sudah diganti menjadi 2 ohm. Maka kita punya 3 buah resistor atau hambatan. Di sini kita punya 6 ohm, di sini kita punya 3 ohm. Dan yang tengah itu adalah menggantikan yang ini ya, 2 ohm. Nah, maka R serinya ya, ini adalah 6 ditambah 2 ditambah 3 atau hasilnya adalah 11 ohm. Jadi dari sini dia berubah menjadi begini, kemudian menjadi 1 buah resistor sebesar 11 ohm. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita coba untuk yang lebih sulit lagi. Nah, di sini kakak punya rangkaiannya lebih ribet ya. Kita akan coba cek mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Kalau kita punya titik A dan B, kita mulai dari terjauh dari dia, maka itu di tengah-tengah sini. Ya. Tapi 6 ohm ini mau kakak seri dengan 6 ohm yang sebelah kiri, tidak bisa nih, karena ada cabang. Mau di paralel tidak ada gitu ya. Maka kita mesti coba lihat di lebih mendekat ke A dan B. Di sebelah sini itu ada yang bisa di paralel ya, dan dia tidak menyalahi aturan. Mereka berpegangan tangan 2, tapi di sini tidak ada sesuatu nih ya. Beda dengan yang ini. 6, 3 dan 6 tidak bisa di paralel. Kenapa? Karena ada ini. Nah, artinya ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini di seri dulu. Maka di sini kakak punya R paralel 1, di sini kakak punya R seri 1. Ya. Kita coba hitung yang paralel ya. 1 per R paralel sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6. Hasilnya adalah 3 per 6. Maka R paralelnya adalah 6 per 3 ya, dibalik ya, 2 ohm. Untuk yang R seri 1, ini tinggal dijumlahkan aja. 6 tambah 6 sama dengan 12 ohm. Maka kita bisa menggambar kembali rangkaian ini ya. Jadinya begini nih. Di sini kakak punya titik A. 3 titik ini, 3 hambatan ini sudah berubah menjadi 1. Ya. Ini yang 6, ini yang 2. Kemudian yang bagian atas ini sudah berubah menjadi 12. Yang sini menjadi tetap 3 ya, tidak berubah. Kemudian yang ini itu adalah 6. Nah, kalau kita lihat yang ini bentuknya bisa kita paralelkan. Ini dan ini boleh diserikan, tapi tidak boleh sama si 3. Kenapa? Karena kalau sama si 3 ini ada cabang ini nih. Ya, ada cabang ke atas sama ke bawah. Maka di sini kita punya R seri kedua, di sini punya R paralel kedua. Ya, kita hitung ya. R seri kedua 2 ditambah 6 maka hasilnya 8. Untuk R paralel yang kedua ya, 1 per R paralel 2 sama dengan 1 per 12 ya, 12 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Maka 1 per R paralel 2 ini kakak punya dibagi per 12, 1 ditambah 4 ditambah 2 ya. Karena 3 supaya jadi 12 dikalikan 4, satunya dikalikan 4. Maka 1 per R paralel sama dengan ini 7 per 12. Maka R paralelnya adalah 12 per 7 ohm. Nah, dari bentuk yang pertama sudah berubah ke bentuk yang kedua. Ini sekarang bisa menjadi seperti ini. Punya 1 ya. Kemudian ini ada lagi 1. Dimana ini adalah 8 ohm. Yang ini 12 per 7 ohm. Sehingga kita bisa menyelesaikan yang ini ya. R seri 3 itu 8 ditambah 12 per 7 ya. 12 per 7 itu 1 5 per 7. Maka kita punya 9 5
per 7 ohm. Nah, R seri yang ketiga ini ya bisa dikatakan dia adalah hambatan pengganti dari yang ini nih. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistor ini bisa diubah menjadi hambatan pengganti ya 95 per 7 ohm. Biasanya ditulis hambatan total atau R total. Sekarang kita coba yang nomor 4. Nah, ini hambatannya semakin banyak, semakin ribet gitu ya. Tapi kita tetap menggunakan prinsip yang sama. Jadi yang mau dihitung adalah hambatan pengganti dari titik AB. Ya, jadi arus listrik akan mengalir, ada yang ke sini, ada yang ke 4 ohm, ada yang ke belakang gitu ya. Kita akan mulai dari yang paling jauh, dari A dan B. Ya, berarti yang paling ujung sini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, maka 4 ohm dan 5 ohm tidak boleh kita seri karena ada cabang. 6 ohm dan 5 ohm tidak boleh kita seri karena ada cabang. 5 ohm dan 3 ohm di bawah tidak boleh diparalel karena dia bergandengan tapi berempat nih. Nah, ya, ada hambatan di sini, tidak boleh. Maka kalau kita lihat, kita punya di sini. Nah, kakak akan sedikit lebih cepat di sini. Ya. Di sini kita punya R seri yang pertama. R seri yang pertama ini adalah 5 ditambah 4 ditambah 3. Ini hasilnya berarti 12 ohm. Gitu ya. Jadi si 3 resistor ini, 3 hambatan ini sebetulnya bisa digantikan oleh sebuah hambatan bernilai 12 ohm. Nah, kalau kita lihat berarti sekarang si 12 ohm ini dan si 4 ohm ini boleh kita paralelkan ya. Jadi ini yang orange ini sudah diganti sama yang biru, udah tidak kita lihat lagi. Yang biru ini dan yang 4 ohm boleh kita paralelkan, L paralel 1. Maka kita punya 1 per R paralel 1. Ini adalah 1 per 4 ditambah 1 per 12. Ini kakak punya 3 per 12 ditambah 1 per 12. 4 per 12 ya, 1 per R paralel 1. Maka R paralel 1-nya ini adalah 12 dibagi 4, 3 ohm. Nah, ini kalau dilanjutkan sebenarnya bisa, tapi kalau agak sulit dalam melihatnya dan terlalu banyak garisnya, kita boleh gambar sedikit lagi. Dimana sekarang gambarnya tinggal begini. Ya, ini kita masih punya 7, 5, 6, 6, 2, tapi yang ini sekarang 3 ohm ya. Yang ini 3 ohm nih. Karena dia sudah hasil yang ini ya. Kalau kita lihat bentuknya mirip ya sama yang ujung tadi, maka ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, ini berarti kita punya hasilnya R seri yang kedua itu adalah 6 tambah 3 9 ditambah 2 itu adalah 11. Maka 3 resistor ini, 3 hambatan ini bisa digantikan dengan suatu hambatan yang nilainya 11. Berarti yang 3 ini tidak usah dilihat lagi. Sekarang kita lihat yang ini nih. Nah, maka ini R paralel yang kedua. 1 per R paralel kedua ini 1 per 6 ditambah 1 per 11. Ini berarti jadikan 66 ya. 11 ditambah 6, 1 per R paralel 2. Maka 1 per R paralel 2 adalah 17 per 66. Atau R paralel 2-nya adalah 66 per 17. Ini adalah 315 per 17. Nah, artinya sekarang kalau digambar ulang, nah, kita punyanya tinggal 3 buah resistor saja nih. Ya, kita punya 7, punya 3, 15 per 17. Di sini kita punya 5. Artinya, R totalnya atau yang terakhir ini tinggal dijumlahkan ya. 7 tambah 3 tambah 5. 12 tambah 5, 15. 15 per 17 ohm. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, kalau melihat memang agak sulit, tapi kakak kalau sudah terlalu banyak coretan,
kakak menggambar ulang nih gambarnya, supaya mempermudah untuk perhitungan berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.